Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Umam Alamin dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan bab KD 3.14 yang merupakan bab terakhir, yaitu koloid. Sebelum itu, sebagai pendahuluan di sini saya akan menjelaskan macam-macam campuran. Yang pertama ada dispersi kasar atau suspensi, yang kedua dispersi halus atau larutan, dan yang ketiga dispersi koloid. Selanjutnya perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Perbedaan antara ketiganya bisa dilihat di tabel berikut. Pengertian dan jenis koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel dispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Macam-macam koloid. Koloid dibedakan menjadi 8 jenis. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di tabel berikut. Sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tidal. Efek Tidal adalah peristiwa pengemburan cahaya. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Yang ketiga, koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Yang keempat, adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempel oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Alhasil, ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel itu akan cenderung tidak mudah lepas atau tetap menempel. 5. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Terjadi pergerakan dikarenakan partikel tersebut bermuatan. Yang keenam, dialisis. Dialisis adalah suatu cara pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semi permeable. Pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lainnya agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. 8. Koloid liofil dan liofob. Pada sel bersifat liofil, zat terdispersi dapat mengikat medium pendispersi atau dapat mengadsorpsi cairan. Sedangkan pada sel bersifat liofob, zat terdispersi tidak dapat mengikat medium pendispersi atau tidak dapat mengadsorpsi cairan. Selanjutnya pembuatan koloid. Untuk pembuatan koloid dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama cara kondensasi, yang kedua cara dispersi. Cara kondensasi bisa dengan reaksi pengendapan, reaksi hidrolisis, reaksi pemindahan, dan reaksi redoks. Cara dispersi bisa dengan cara mekanik, cara peptisasi, cara homogenisasi, dan busur Bredig. Ini saya akan melakukan praktikum pembuatan koloid menggunakan bahan yang bisa ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan membuat krim. Pertama, siapkan alat dan bahan. Di sini ada gula, putih telur, mangkok, dan mixer. Pertama-tama, tuangkan gula terlebih dahulu. Setelah itu, tuangkan putih telur. Kemudian mixer hingga adonan mengembang. Di sini krim sudah selesai dibuat dan bisa digunakan. Krim ini merupakan salah satu koloid yang dibuat dengan cara dispersi. Krim ini termasuk koloid jenis busa atau buih karena fase terdispersinya berupa udara dan medium pendispersinya berupa putih telur.